Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 536-540. Qian Yuan Zhengnan tertawa dan berkata, "Jangan pikir aku tidak tahu keahlianmu. Kudengar ketika kamu bertarung melawan pembunuh Zhu Shenmen, kamu hampir mati bersamanya, butuh kekuatan bos untuk membunuh dia. Satu, dikejar oleh yang lain dan melarikan diri, kan?" Ye Chong mengangkat bahu, "Memang begitu. Saat itu, ketika dia menghadapi pembunuh Zhu Shenmen tingkat ketiga, kemampuannya memang sedikit lemah." Qian Yuan Zhengnan melanjutkan, "Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa saya dapat membunuh sepotong sampah tingkat Zhu Shenmen dengan satu telapak tangan, jadi jika Anda bijaksana, berlututlah di depan lelaki tua itu dan akui kesalahan Anda. Mungkin orang tua bisa memaafkanku kamu. Memang benar bahwa semakin tua kamu hidup, semakin tidak tahu malu kamu." Ye Chong tersenyum, "Jika ini masalahnya, maka coba, kamu bilang kamu bisa melakukannya dengan satu telapak tangan. Jika kamu bisa menamparkan satu sampai mati, maka aku akan menerima tamparanmu dan lihat seberapa kuat kamu." Qian Yuan Zhengnan sedikit kesal, "Nak, beraninya kamu membenciku begitu banyak?" Wu Jingguo berkata dengan nada menghina. Pada saat itu, Wu Jingguo dapat melihat dengan jelas bahwa Qian Yuan Zhengnan menamparkan pembunuh tingkat ketiga sampai mati. Dia mengutuk ke samping, "Nak, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Orang seperti apa Tuan Qian Yuan?" Dia perlu menyombongkan diri. Saat itu, saya melihat dengan jelas bahwa pembunuhnya yang ditampar sampai mati oleh Tuan Qian Yuan. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka, kamu masih memiliki kaki anjing, yang didedikasikan untuk membual untukmu. Berapa banyak yang kamu bayar untuk itu?" Wajah tua Wu Jingguo memerah. Sebaliknya, basis kultivasi Qian Yuan Zhengnan tinggi, dan mentalitasnya telah kembali normal saat ini. Sebaliknya, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan Ye Chong, karena Anda tidak percaya padaku, maka ikuti apa yang Anda katakan." Tidak heran orang tua itu. Ye Chong terkekeh, dan berkata, "Oke, ayolah, mencari kematian." Qian Yuan Zhengnan berteriak keras, lalu menggerakkan tubuhnya, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di dekat Ye Chong. Lalu dia meraung dan menamparkan dada Ye Chong dengan telapak tangannya. Ye Chong tidak mengelak atau menghindar, dia membiarkan telapak tangannya menamparkan dadanya dengan kuat. Gao Jianyun menutup mulutnya dan menatap Ye Chong dengan heran. Lagi pula, reputasi Qian Yuan Zhengnan diketahui dunia luar, dan mereka mengetahuinya. Ye Chong mengambil telapak tangannya, apakah akan terjadi sesuatu? Telapak tangan ini adalah salah satu yang Qian Yuan Zhengnan hancurkan Tian Linggai, pembunuh Zhu Shenmen, malam itu. Namun, sepertinya telapak tangan ini tidak berpengaruh sama sekali. Ye Chong tampaknya tidak terluka sama sekali. Dia masih berdiri di sana dengan mantap, bahkan tidak menggerakkan tubuhnya, dengan senyuman di wajahnya. Sebaliknya, Qian Yuan Zhengnan menjadi pucat karena kaget, karena dia merasa telapak tangannya seperti ditampar di atas pelat besi yang keras, dan seluruh lengannya mati rasa karena syok. Dan kemudian, apa yang tidak diharapkan Qian Yuan Zhengnan adalah bahwa pelat besi ini tampaknya merupakan pelat besi yang membara. Dengan suara aduh, dia dengan cepat menarik tangannya. Ketika dia melihatnya lagi, lepuh benar-benar melepuh di telapak tangannya. Ternyata Ye Chong menyerap kekuatan telur Phoenix di tubuhnya dan membentuk aura Phoenix. Aura Phoenix ini melekat dengan suhu yang sangat tinggi. Ye Chong membakar Qian Yuan Zhengnan hanya dengan menggunakannya sedikit. Qian Yuan Zhengnan buru-buru mundur 2 langkah. Tanpa diduga, dia bisa bertemu master seperti itu di Huaxia. Dia pikir ada yang salah, dan Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, Anda telah mendapatkan reputasi Anda. Anda benar-benar menggunakan telapak tangan ini untuk membunuh pembunuh tingkat ketiga. Apakah Anda menghancurkannya menjadi potongan-potongan tengkorak manusia atau telur?" Melihat Ye Chong baik-baik saja, Gao Jianyun menghela nafas lega. Long Mingcheng dan Jiang Bielu mengikuti Ye Chong dan mulai menertawakan Qian Yuan Zhengnan. Dan Qian Yuan Zhengnan benar-benar mengalami kesulitan kali ini. Dia tahu bahwa lawannya kuat, sehingga dia bisa bertemu dengan telapak tangannya. Dan dia memang membunuh pembunuh Zhu Shenmen tingkat ketiga dengan satu telapak tangan.
Tapi sekarang memberi orang perasaan bahwa telapak tangannya tidak berguna sama sekali. Long Mingcheng dan yang lainnya memimpin dengan tertawa. Gao Jianyun sebenarnya sangat aneh. Dia selalu mendengar bahwa Qianyuan Zhengnan sangat kuat sehingga dia bisa membunuh pembunuh Zusenmen tingkat ketiga dengan satu telapak tangan. Tetapi sekarang tampaknya rambut Veles Ye Chong bahkan tidak terluka. Mungkinkah Qianyuan Zhengnan Lang benar-benar mendapatkan nama palsunya? Tentu saja tidak mungkin. Dalam pertempuran tadi, Qianyuan Zhengnan benar-benar menamparkan Tuan Fang sampai mati. Oleh karena itu, ini hanya dapat menunjukkan bahwa kekuatan Ye Chong bahkan lebih kuat. Aku tidak menyangka anak ini menjadi sangat kuat sekarang. Kata Jiang Bielu. Long Mingcheng juga mengangguk. Ya, kami masih khawatir sekarang. Tapi sekarang tampaknya anjing tua Qianyuan sama sekali bukan tandingan Tuan Ye, meskipun kedua lelaki tua itu tertawa di permukaan. Sebenarnya mereka memiliki. Sudah tahu, Gao Jianyun menatap Ye Chong dalam diam. Cahaya aneh melintas di matanya. Dia merasa Ye Chong seperti pahlawan yang tak tertandingi. Setiap kali dia menghadapi krisis, pria ini akan maju dan membantunya memecahkan masalah besar. Mungkinkah ini pahlawan tak tertandingi yang dikirim kepadanya oleh surga? Gao Jianyun merasa sedikit bersemangat. Sementara dia berpikir liar, Ye Chong perlahan berjalan menuju Qianyuan Zhengnan di atas ring. Anjing tua Qianyuan, hari ini adalah hari kematianmu. Ye Chong berkata dengan dingin. Dengan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Sedikit kepanikan muncul di wajah Qianyuan Zhengnan, tapi dia segera kembali normal. Dia mengulurkan tangan untuk meraih pedang samurai yang dikenakan di pinggangnya. Nak, Aku harus mengakui bahwa kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja kamu bisa membuat keluarga Wu seperti ini dan menghancurkan rencana besarku. Tapi hari ini, kamu masih akan mati. Sudah suatu kehormatan bagimu untuk memaksaku untuk menghunus pedangku. Begitu kata-kata itu jatuh, hanya ada suara cang dentang yang tajam, dan cahaya dingin bersinar, dan pedang samurai yang panjang dan dingin muncul di tangan Qianyuan Zhengnan. Qianyuan Zhengnan berteriak, Qianyuan menarik aliran pedang, hancurkan. Setelah mengatakan itu, ada kilatan cahaya dingin, dan cahaya pedang memotong ke arah atas kepala Ye Chong. Cahaya pisau itu begitu tajam sehingga seolah membagi ruang menjadi dua. Ye Chong mendengus dingin. Meskipun cahaya pedang itu cepat, itu seperti gerakan lambat di depan sepasang mata Dewa Naga yang telah berevolusi lagi. Dia dengan lembut mengulurkan dua jari, dan mencubitnya di udara dengan suara, dentang, pedang samurai itu dijepit oleh Ye Chong. Serangan sengit dari pedang samurai berakhir dengan tiba-tiba. Segera setelah itu, Ye Chong menyemburkan aliran udara Phoenix, membawa suhu tinggi, yang langsung memanaskan pedang samurai sampai bersinar merah. Qianyuan Zhengnan tidak punya waktu untuk terkejut, tangannya terbakar lagi. Dia mengeluarkan ups, dan secara naluriah meninggalkan katana dengan kedua tangannya. Kemudian Ye Chong menjentikkan pedang samurai dari ring. Pisau-pisau itu diambil, Qianyuan Zhengnan tidak pernah semalu ini sebelumnya. Dan di dalam hatinya, selain terkejut, dia bahkan lebih takut. Qianyuan Zhengnan mundur beberapa langkah. Dia akhirnya tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Ye Chong. Nima ini terlalu kuat. Qianyuan Zhengnan merasa sedikit menyesal. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya memberitahu keluarga dan mengirim orang yang lebih kuat. Terlepas dari aktivitas batin Qianyuan Zhengnan yang rumit, Ye Chong berkata dengan tenang, sekarang saatnya aku bertindak. Ada sedikit kedinginan dalam kata-kata Ye Chong, yang membuat Qianyuan Zhengnan merasakan ancaman kematian. Qianyuan Zhengnan mengguncang tubuhnya, mundur dua langkah dengan cepat, dan berkata, tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah tetua agung dari keluarga Qianyuan di negara Jepang. Kamu membunuhku, dan seluruh keluarga Qianyuan akankah kota mengampunimu? Apakah kamu ingin melakukan yang benar dengan keluarga Qianyuan? Ye Chong mencibir, keluarga Qianyuan seperti apa? Keluarga Wan, aku akan mengubur sepasang, aku akan membawamu, anjing tua Qianyuan, pertama hari ini. Melihat keengganan Ye Chong untuk masuk, wajah Qianyuan Zhengnan menjadi semakin ketakutan. Dia tidak lagi memiliki sikap acuh tak acuh seperti seorang penatua sebelumnya. Ye Chong berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Qianyuan Zhengnan berlutut di tanah dengan celepuk ketakutan. Tidak, jangan bunuh aku bersedia menyetujui permintaan apapun darimu, selama kamu tidak membunuhku. Qianyuan Zhengnan berlutut di tanah dan memohon. Ye Chong geli,
dan berkata pada dirinya sendiri bahwa pria Jepang ini benar-benar tidak tahu malu. Dia bisa melakukan apa saja. Sudah larut, Ye Chong berkata, kamu membunuh begitu banyak orang di Luzhu. Jika aku tidak membunuhmu, aku minta maaf untuk orang-orang itu. Ye Chong belum mengatakan apa-apa setelah itu, Qian Yuan Zhengnan tiba-tiba naik ke langit seperti macan tutul, dengan belati beracun di tangannya. Belati langsung menusuk perut Ye Chong, wajah Qian Yuan Zhengnan menjadi sangat ganas, dan dia berteriak, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, kamu tidak ingin membunuhku dengan mudah, hari ini aku akan mati bersamamu. Begitu kata-kata itu jatuh, belati Qian Yuan Zhengnan tersentuh pakaian Ye Chong, detik berikutnya, dia merasakan pergelangan tangannya, seolah diikat oleh lingkaran besi. Pergelangan tangan Qian Yuan Zhengnan terasa sakit, seluruh tulang lengannya remuk, dan belati di tangannya jatuh ke tanah dengan suara dentang. Lalu terdengar teriakan Qian Yuan Zhengnan, Ye Chong mendengus pelan, anjing tua adalah anjing tua. Setelah selesai berbicara, Ye Chong menepuk dada Qian Yuan Zhengnan dengan telapak tangannya. Qian Yuan Zhengnan merasa seolah-olah kereta berkecepatan tinggi menabraknya, hatinya langsung hancur. Sebelum meninggal, wajah Qian Yuan Zheng penuh dengan keengganan dan kengerian. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa meskipun dia ingin mati bersama pihak lain, dia tidak akan memiliki kualifikasi seperti itu. Qian Yuan Zhengnan ditampar oleh Ye Chong sejauh lebih dari 10 meter, dan ketika dia jatuh ke tanah, dia sepertinya sudah mati. Melihat pemandangan ini, Wu Jingguo dan keluarga Wu langsung terkejut. Qian Yuan Zhengnan adalah ketergantungan terbesar mereka, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh Ye Chong dengan begitu mudah. Dan para penjaga keamanan di desa Nanju memandang Ye Chong dan menundukkan kepala karena malu. Pada awalnya, mereka berharap Qian Yuan Zhengnan bisa menghancurkan Ye Chong. Lagi pula, mereka sekarang berada di sisi berlawanan dari Ye Chong. Jika Ye Chong menang, itu bukan hal yang baik bagi mereka. Gao Jianyun dan yang lainnya tercengang selama beberapa detik sebelum mereka menyadarinya. Tidak ada yang menyangka Ye Chong akan menang dengan mudah. Setelah itu, Gao Jianyun memerintahkan anggota dari 3 keluarga besar untuk mengepung keluarga Wu. Gao Jianyun berjalan ke keluarga Wu, dan berkata, Wu Jingguo, kamu akan bunuh diri jika kamu melakukan banyak tindakan tidak benar. Kamu harus menyalahkan semuanya hari ini. Sekarang kamu telah kalah, bagaimana kamu bisa diyakinkan, menundukkan kepalanya, dia tahu semuanya salah, sudah. Larut, dan seluruh tubuhnya gemetar, kesal. Dia tidak tahu mengapa dia mempercayai keluarga Qian Yuan secara tidak sengaja. Jika tidak ada keluarga Qian Yuan, keluarga Wu mereka masih menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di Luzhu, dan mereka tidak akan pernah berakhir seperti sekarang ini. Dan Wu Di memandang Ye Chong dengan tercengang, baru kemudian dia menyadari jarak antara dirinya dan Ye Chong, dan dia benar-benar kecewa di dalam hatinya. Ye Chong tersenyum dan berkata, Yun, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Gao Jianyun mengangguk, dengan kekuatan 3 keluarga besar, tidak ada salahnya kehilangan banyak orang dalam game ini. Kemudian, Gao Jianyun menyerahkan ayah dan anak keluarga Wu ke departemen terkait, dan mereka dihukum berat, dan penjaga keamanan desa Nanju semuanya ditangkap karena membantu para tiran. Sudah terlambat bagi penjaga keamanan ini untuk menyesalinya, jika mereka tahu hari ini, mereka akan mengikuti Ye Chong. Setelah kematian keluarga Wu, 3 keluarga besar dan Ye Chong berbagi properti keluarga Wu secara merata. Bisnis Ye Chong di Luzhu juga semakin berkembang. Beberapa hari ini, Tang Chun hampir terlalu sibuk, di satu sisi, karena akuisisi industri kecantikan dari paman dan bibinya yang kedua, ukuran salon kecantikannya kini berlipat ganda. Di sisi lain, ditambah dengan fakta bahwa Ye Chong telah membawa kembali begitu banyak properti keluarga Wu. Skala salon kecantikan telah diperluas beberapa kali, dan itu benar-benar dapat mencapai tingkat dominasi Luzhu. Tentu saja, Tang Chun juga akan semakin sibuk. Oleh karena itu, beberapa hari ini ketika Ye Chong pergi mencarinya, Tang Chun tidak punya waktu untuk bermain dengan Ye Chong. Ye Chong merasa bosan, jadi dia harus pergi ke Lin Tianqi dan Su Yuqian. Dan sekarang kedua orang ini juga mulai menjadi penjaga toko lepas tangan, menyerahkan semua urusan cabang minuman keras kepada Cheng Han untuk ditangani. Cheng Han memang jenius di bidang ini, dan mengelola perusahaan anggur dengan sangat baik. Sekarang industri yang dimiliki oleh Longshan Group tampaknya menjadi kerajaan bisnis terbesar keempat di Luzhu selain 3 keluarga besar di Luzhu. Pada hari ini,
Ye Chong sedang berbicara omong kosong dengan Lin Tianqi ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Zhu Jiayin. Hei, Tuan Ye tidak sehat, apa yang terjadi? Qian Yuan Satomi itu bunuh diri, apa? Bunuh diri? Nah, apa yang baru saja terjadi? Ye Chong tidak menyangka. Sepertinya Qian Yuan temperamen Satomi jauh lebih kuat dari Qian Yuan Zhengnan. Zhu Jiayin menghela nafas di telepon dan berkata, "Oh, kami masih belum menemukan tujuan dari keluarga Qian Yuan." Tapi Ye Chong tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata kepada Zhu Jiayin, "Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberiku tubuh Qian Yuan Satomi?" Diminta, Ye Chong ragu-ragu dan berkata, "Tentu saja saya berguna." Zhu Jiayin bertanya dengan curiga, "Tidak mungkin. Anda memiliki hobi seperti itu? Apakah Anda suka mayat?" Ye Chong tersenyum kecut, "Apa itu? Saya gunakan yang asli hal. Aku tahu kamu menggunakannya dari masa lalu, menjijikkan." Kata Zhu Jiayin. Ye Chong terdiam. Semakin dia menjelaskan, semakin dia tidak bisa mengerti. Padahal, ia ingin menggunakan tubuh Qian Yuan Rimi sebagai wadah bagi malaikat Lolita kecil, agar Anqi bisa menempati tubuh Qian Yuan Rimi. Namun, hal semacam ini kacau, jadi Ye Chong hanya berani melakukannya secara diam-diam, dan dia tidak berani menjelaskannya kepada Zhu Jiayin. Untungnya, Zhu Jiayin tidak repot-repot bertanya, "Kamu sangat menjijikkan. Aku sekarang berada di saluran ketiga cabang Yucheng. Jika kamu ingin datang, cepat datang ke sini." Ye Chong mengangguk, langsung pergi. Ibu kota provinsi, tingkat 3 keluarga besar di Luzhu, hanya bisa dianggap sebagai keluarga menengah ke bawah di Yucheng. Ye Chong ingin tubuh Qian Yuan Satomi memberi Anqi tubuh fisik karena dia berjanji pada Anqi, dia secara alami akan melakukannya. Namun, jika Anda ingin menempati tubuh Qian Yuan Satomi, Anda harus menyelesaikannya dalam waktu 12 jam, jika tidak maka akan sia-sia. Jadi waktu hampir habis, dan Ye Chong mengemudikan helikopter yang diberikan keluarga panjang kepadanya saat itu ke Yucheng. Sekitar 4 jam kemudian, Ye Chong tiba di Yucheng, dan menurut alamat yang diberikan Zhu Jiayin kepadanya, dia mendarat di pangkalan rahasia jalan ketiga. Zhu Jiayin dan beberapa rekannya menunggu di sana dengan hormat. Semua orang memandang Ye Chong dengan iri, tetapi mereka tidak menyangka anak ini terlihat biasa saja. Tetapi dia sangat kaya sehingga dia mampu mengemudikan helikopter pribadi. Zhu Jiayin adalah yang pertama naik, dan berkata kepada Ye Chong, "Tuan, Ye Chong, Anda di sini? Saya tidak menyangka helikopter Anda begitu indah." Ye Chong terkikik, "Saya akan membawa Anda. Untuk naik nanti, oke. Tuan Ye, halo, saya orang yang bertanggung jawab atas saluran ketiga Yucheng, dan saya Hao Qiang. Saya telah mendengar Zhu Jiayin berbicara tentang Anda sejak lama. Anda telah banyak pengaruh pada saluran ketiga kami. Saya mewakili saluran ketiga, dan saya menyambut Anda." Seorang pria jangkung berjas di sebelah Zhu Jiayin berkata kepada Ye Chong dengan nada yang sangat serius. Ye Chong mengangguk dengan sopan. Setelah itu, semua orang masuk ke markas rahasia. "Tuan Ye Chong, jika Anda tidak terburu-buru, bisakah saya membelikan Anda secangkir teh?" Kata Hao Qiang. Hao Qiang ini mengenakan jas, dan dia terlihat sangat formal ketika berbicara, seolah-olah dia melakukan segala sesuatu seperti bisnis. Perasaan keseluruhan sedikit tidak fleksibel dan kaku. Ye Chong melihatnya, dan masih ada waktu, oke. Lagi pula, pihak lain membantunya dengan meninggalkan tubuh Qian Yuan Satomi untuk dirinya sendiri, dan Ye Chong tidak melakukannya. Maaf untuk mengatakan tidak. Kemudian, ketiganya datang ke kantor. Hao Qiang dan Zhu Jiayin duduk di seberang Ye Chong. Hao Qiang memerintahkan seseorang untuk membuat sepoci teh yang enak dan menyerahkannya kepada Ye Chong. "Tuan Ye, kami semua tahu kekuatan Anda, dan Anda juga tahu bahwa saluran ketiga kami adalah departemen rahasia Huaxia, yang tidak dapat diakses oleh orang biasa. Tetapi Tuan Ye Chong, Anda tidak hanya menghubungi, tetapi juga memiliki hubungan yang baik, pemahaman tentang saluran ketiga kami, dengan banyak bantuan. Meskipun Tuan Ye Chong belum menjadi anggota saluran ketiga kami, dia lebih baik daripada orang di saluran ketiga, tertarik untuk bergabung dengan saluran ketiga kami, dalam hal ini. Kemudian Anda dapat menggunakan kepalan tangan dan kaki Anda." Hao Qiang ini berbicara secara langsung menyatakan tujuan dari percakapan ini. Jelas, ini adalah hasil diskusinya dengan Zhu Jiayin. Tampaknya keduanya sudah lama ingin memenangkan Ye Chong ke saluran ketiga. Ye Chong tidak tertarik dengan hal-hal ini,
dia tidak ingin memiliki terlalu banyak hubungan dengan Departemen Luar Negeri. Aku menghargai kebaikannya, tapi aku masih menyukai kebebasan, kata Ye Chong. Hao Qiang tidak berharap Ye Chong menolak. Lagi pula, itu adalah impian banyak orang untuk bergabung dengan organisasi khusus seperti saluran ketiga. Selain sumber daya yang tidak ada habisnya di semua aspek, banyak juga keistimewaan yang bisa digunakan. Bergabung dengan saluran ketiga berarti bisa menjadi orang yang super bebas dalam masyarakat normal. Jika itu adalah orang biasa, dia akan setuju tanpa ragu. Hao Qiang curiga bahwa Ye Chong tidak mengetahui banyak manfaat dari saluran ketiga. Dia ingin menjelaskan kepada Ye Chong satu persatu, tetapi Ye Chong memotongnya. Direktur Hao, aku benar-benar tahu apa yang kamu katakan. Hao Qiang memandang Zhu Jiayin dengan sedikit malu. Zhu Jiayin mengangkat bahu, yang berarti mengatakan, lihat, saya katakan bahwa Ye Chong mungkin tidak setuju. Hao Qiang tidak punya pilihan selain menerima hal terbaik berikutnya, dan mengatakan rencana kedua yang dia dan Zhu Jiayin diskusikan. Tuan Ye, jika Anda benar-benar tidak mau, maka kami tidak bisa memaksanya. Namun, Tuan Ye Chong, saya tidak tahu apakah Anda bisa menjadi staf lapangan saluran ketiga kami. Ketika kami memiliki tugas, Anda bisa membantu. Tentu saja, bantuan pasti tidak akan sia-sia. Kami pasti akan memberi Anda hadiah yang murah hati, dan itu pasti sesuatu yang Anda sukai. Sekarang setelah Hao Qiang mengatakannya, Ye Chong terlalu malu untuk menolak. Oke, mari kita buat keputusan seperti ini, kata Ye Chong. Zhu Jiayin tersenyum manis, dan berkata, Tuan Ye Chong, sebenarnya, kami memiliki masalah sekarang, dan kami ingin meminta bantuan Tuan Ye Chong. Apakah ini tentang keluarga Qian Yuan? Tak perlu dikatakan, Ye Chong juga tahu. Zhu Jiayin berkata, benar, ini tentang keluarga Qian Yuan. Saya ingin Tuan Ye Chong membantu mencari tahu konspirasi macam apa yang dimiliki keluarga Qian Yuan. Mereka mengirim begitu banyak anggota penting keluarga ke Huaxia tanpa alasan, mereka harus berada di sana. Tujuannya. Ye Chong mengangguk, tentu saja dia akan membantu dengan masalah ini. Lagi pula Ye Chong juga seorang prajurit sebelumnya, dan dia juga memiliki obsesi yang mendalam terhadap kehormatan keluarga dan negaranya. Bahkan jika Zhu Jiayin tidak mengatakan apa-apa, dia akan membantu masalah ini. Dia tidak akan pernah membiarkan orang-orang di negara Wa merugikan kepentingan Tiongkok. Tentu saja, Zhu Jiayin melanjutkan, kami tidak akan memintamu untuk membantu dengan sia-sia. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja, kami dapat memenuhi kebutuhanmu. Ye Chong tersenyum dan berkata, benarkah, apapun yang kamu butuhkan, kamu dapat memberi saya apapun yang Anda inginkan. Hao Qiang mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya dapat meyakinkan Anda tentang ini. Hao Qiang ini memiliki aura kutu buku yang kuat dan penampilan yang sangat serius. Zhu Jiayin berkata sambil tersenyum, Direktur Hao kami sepihak. Tuan Ye Chong, katakan saja padaku, apa yang kamu inginkan? Banyak batu giok, atau sumber bunga dan tanaman eksotis? Zhu Jiayin dan Ye Chong telah banyak kontak, mengetahui bahwa Ye Chong sangat tertarik dengan hal-hal ini. Tapi siapa sangka kali ini Ye Chong benar-benar mengubah rutinitasnya, menatap Zhu Jiayin sambil tersenyum, dan berkata, aku menginginkanmu, tiba-tiba. Wajah Zhu Jiayin memerah, dan Hao Qiang, seorang kutu buku, semakin tersipu, dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat rasa malu Hao Qiang, Ye Chong merasa sangat terhibur. Tanpa diduga, Zhu Jiayin langsung menamparkan pahanya dan berkata, oke, selama kamu tahu, aku akan menjadi milikmu. Ketika Zhu Jiayin mengatakan itu, wajahnya yang cantik memerah. Ye Chong awalnya hanya membuat lelucon, niat buruk apa yang dia miliki. Tapi saya tidak menyangka Zhu Jiayin benar-benar setuju, ini hanyalah rejeki nomplok. Ye Chong juga sopan, oke, itu yang kamu katakan. Hao Qiang berkata dengan tatapan serius, Kamerat Zhu Jiayin, apakah kamu sudah memikirkannya? Tuan Ye Chong mungkin menginginkan tubuhmu. Hao Qiang benar-benar tidak bisa berbicara, dan wajah Zhu Jiayin menjadi semakin merah. Dia menundukkan kepalanya, tidak tahu harus berpikir apa. Meskipun Ye Chong agak tertarik, ketika Ye Chong mengatakan dia menginginkannya, dia sebenarnya sangat bahagia dan sedikit bahagia secara diam-diam. Jika Tuan Ye Chong benar-benar menyelesaikan tugasnya, Kamerat Zhu Jiayin, Anda tidak bisa bermain trik, Anda harus mendedikasikan tubuh Anda untuk Tuan Ye Chong. Apakah Anda benar-benar memikirkannya? Hao Qiang melanjutkan dengan tidak tepat.
Melihat Hao Qiang sepertinya tidak ingin berhenti, Zhu Jiayin dengan cepat berpura-pura batuk 2 kali. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Selama kamu bisa mengetahuinya, aku berjanji padamu." Ye Chong tampaknya penuh motivasi untuk masalah ini lagi. "Oke, sudah beres. Plotmu telah berhasil, sudah pergi," Hao Qiang menyimpulkan, seolah tidak ada orang lain yang menyadarinya. Semua orang mengobrol sebentar, Ye Chong memeriksa bahwa waktunya hampir habis, dan berkata, "Saya dapat mengambil kembali Qianyuan Satomi, saya masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Tentu saja, Hao Qiang dan Zhu Jiayin tidak akan menghentikan mereka. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kamar mayat," kata Zhu Jiayin. Ketika dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chong dengan jijik di wajahnya. Ye Chong tersenyum kecut, dan berbisik kepada Zhu Jiayin, "Aku benar-benar mengambilnya kembali dan menggunakannya." "Begitu, tentu saja kamu menggunakannya," kata Zhu Jiayin. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, jadi dia hanya diam dan tidak berbicara. Hao Qiang tidak ikut dengannya, jadi dia putus dengan Ye Chong di kantor. Kemudian, dia melihat Zhu Jiayin dan Ye Chong keluar dari kantor. Melihat punggung Ye Chong, Hao Qiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu benar-benar seorang master, gaya aktingmu benar-benar berbeda." Di sisi lain, Zhu Jiayin dan Ye Chong datang ke kamar mayat. Ye Chong masuk dan melihat Qianyuan Satomi bunuh diri dengan meminum racun, dan tubuhnya masih terjaga dengan baik. Meski sudah mati, tubuhnya sedikit dingin dan kaku, tapi dia memiliki kecantikan yang aneh. Chigen Satomi ini memang sangat cantik dan cantik, bahkan jika dia mati, dia pedih dan cantik seperti bunga yang baru layu. Qianyuan Satomi mengenakan gaun merah panjang, terlihat sangat tenang, dengan mata tertutup rapat, seperti putri tidur. Ye Chong mengambil tubuh Qianyuan Satomi, merasa sedikit kaku dan dingin, lalu dia berjalan keluar. Setelah itu, Zhu Jiayin membawa Ye Chong keluar dari markas rahasia. Ye Chong melemparkan Qianyuan Satomi ke helikopter, lalu berbalik dan berkata kepada Zhu Jiayin sambil tersenyum, "Jiayin, jangan lupa apa yang kamu katakan." Zhu Jiayin mendengus, "Anda melakukannya dulu dan kemudian membicarakannya." Setelah itu, Ye Chonghe mengemudikan pesawat dan pergi. Dia melihat pada saat itu, tubuh Qianyuan Satomi sudah mulai kehilangan energi jiwanya yang terakhir, dan sekarang sudah terlambat untuk kembali ke Luzu untuk melakukan sesuatu lagi. Ye Chong tidak punya pilihan selain menemukan Gunung Tandus, tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya, mendarat di pesawat, dan kemudian mulai mempersiapkan penangkapan jiwa malaikat loli kecil. Dia berkeliaran di Bukit Tandus selama setengah jam, dan akhirnya menangkap seekor babi hutan. Babi hutan itu pada dasarnya liar, tetapi itu bukan lawan Ye Chong. Ye Chong mengikat babi hutan itu ke pohon terdekat dengan sikap jinak. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa jimat giok biasa dan membuat lingkaran sihir di Bukit Tandus. Langkah selanjutnya, tempatkan tubuh Chigen Satomi di tengah lingkaran. Kemudian, dia memanggil Anki. Anki berada dalam kondisi yang sama seperti terakhir kali, masih menundukkan kepalanya, dengan lesu bertanya pada Ye Chong, "Ada apa? Mengapa kamu memanggilku lagi? Apakah ini babi hutan? Apakah kamu ingin aku makan babi hutan?" "Aku tidak tertarik, kamu bisa memakannya sendiri." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin menjadi manusia? Sekarang aku akan mewujudkan keinginanmu." Mata Anki segera menjadi cerah. Apakah itu benar?" Ye Chong mengangguk, dan mengeluarkan kerangka ular kayu yang telah diperolehnya sebelumnya, dari Space Magical Artifact, dan taruh di next to Chigen Satomi. Anki memandangi tubuh Qianyuan Satomi dengan penuh semangat, dan berkata, "Wow, apakah ini wanita itu? Dia sangat cantik. Aku akan menjadi dia. Itu hebat, dia seorang kekasih." Anki sangat bersemangat berkata. Setelah itu, Ye Chong mulai membangkitkan semangat naga dan burung phoenix, lalu mengaktifkan seluruh lingkaran sihir. Pada saat ini, langit berangsur-angsur meredup, dan lingkaran sihir melonjak, menerangi langit di sekitar seluruh Gunung Tandus dengan cahaya lavender. Untungnya, inilah hutan belantara, dan tidak ada yang menyadarinya. Orang-orang hanya bisa melihat beberapa anomali ungu di cakrawala di kejauhan. Mengira itu adalah kondisi cuaca, mereka tidak peduli. Setelah lingkaran sihir diaktifkan, itu segera menarik energi spiritual di sekitarnya untuk melonjak.
Teknik menyambar jiwa pada awalnya adalah sejenis sihir yang sangat bertentangan dengan jalan surga. Meskipun Ye Chong menggunakan mayat orang yang bunuh diri dan tidak menyakiti orang lain, itu adalah untuk membalikkan hidup dan mati dan bereinkarnasi, jadi memang demikian tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Begitu mantra itu diaktifkan, itu membangkitkan murka langit. Untuk sesaat, Lei Mingming membuat An Qi menutupi telinganya dengan ketakutan. Ye Chong bertanya pada An Qi, apakah kamu takut? Jika kamu takut, jangan lakukan itu. An Qi menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, jangan takut. Setelah itu, Ye Chong memutar pergelangan tangannya, meremas mantra sihir lain, dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Saat Ye Chong melafalkan mantra, saya melihat tubuh Qian Yuan Satomi berangsur-angsur berubah, seolah-olah kekuatan hisab dihasilkan. Di lingkaran sihir, semua ungu sinar cahaya mengalir ke tubuh Qian Limei seperti ikan paus panjang yang menyerap air. Pada saat yang sama, sinar cahaya ini membawa aura sekitarnya dan mengalir ke tubuh Qian Yuan Limi, segera. Setelah itu, Ye Chong mengambil kerangka ular kayu itu tiba-tiba, semburan energi sejati menghancurkannya, dan kemudian memercikkannya ke tubuh Qian Yuan Satomi. Terlihat dengan mata telanjang, pecahan tulang dan mayat diintegrasikan menjadi satu. Setelah itu, hanya ada suara kadong-dong dan ungu cahaya semakin dalam dan dalam. Sekarang, kata Ye Chong, An Qi tidak bisa menunggu lama, berubah menjadi cahaya dan bayangan hitam, dan masuk ke tubuh Qian Yuan Satomi. Tulang, tubuh dan An Qi, ketiganya bergabung sedikit demi sedikit, dan sekitarnya ungu Qi juga semakin kuat dan kuat. Aura juga terus-menerus mengalir ke dalam perpaduan ketiganya. Segera, saya melihat bahwa Qian Yuan Satomi telah dibungkus dengan lapisan ungu, seperti penutup pelindung gelembung besar, menutupi Qian Limei di sekitarnya. Pada saat yang sama, suara guntur di langit menjadi lebih keras. Tiba-tiba, sambaran petir jatuh dengan keras. Petir ini menuju ke posisi Qian Limei dan An Qi, hukuman Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan hal semacam ini terjadi, dan ingin menghancurkan teknik reinkarnasi. Jika disambar petir ini, tidak hanya tubuh Qian Yuan Satomi yang akan hancur berkeping-keping, bahkan An Qi pun akan musnah. Ye Chong benar, dia telah dipersiapkan sebelumnya, dan dia telah menghabiskan banyak usaha untuk menangkap babi hutan, yang siap untuk dimainkan. Dia telah menangkap babi hutan, dan babi hutan seberat ratusan kati seringan mainan di tangannya. Kemudian, dia meletakkan babi hutan itu ke dalam lingkaran sihir palsu di sebelahnya, yang juga telah disiapkan oleh Ye Chong sebelumnya. Dengan lambaian tangannya, dia membawa sedikit udara ungu ke dalam lingkaran sihir palsu. Segera setelah itu, Ye Chong menggerakkan aura naga dan phoenix di seluruh tubuhnya, menutupi lingkaran sihir asli Qian Yuan Satomi sepenuhnya. Dia berharap menggunakan ini untuk menipu dunia. Pada akhirnya, hukuman surga benar-benar ditipu. Ketika petir jatuh, yang terkena adalah lingkaran sihir palsu, dan babi itu berubah menjadi tumpukan bubuk sebelum sempat berteriak. Setelah dipukul, hukuman surga berangsur-angsur menghilang, dan langit malam yang cerah muncul kembali, dan bulan telah terbit. Dan roh naga dan phoenix Ye Chong hampir habis, keringat dingin keluar di dahinya, dan dia terengah-engah. Namun, untungnya, tekniknya menipu langit dan menyeberangi lautan menipu hukuman surga, yang percaya bahwa teknik pembalikan telah dihancurkan. Pada saat ini, tubuh An Qi dan Qian Yuan Satomi masih menyatu, dan gelembung ungu menyelimuti mereka, diserap sedikit demi sedikit. Ye Chong tahu bahwa butuh beberapa hari untuk berintegrasi sepenuhnya. Dia beristirahat sebentar, mendapatkan kembali kekuatannya. Kemudian, beberapa lingkaran sihir diatur di sekitar Gunung Tandus untuk mencegah orang luar mengganggu mereka. Selanjutnya, ini adalah urusan An Qi sendiri. Ye Chong tidak perlu membuang waktu di sini. Ye Chong berkata kepada An Qi, selanjutnya, kamu bisa menyatu di sini sendiri, dan aku akan kembali dulu. Meskipun An Qi bergabung dengan tubuh Qian Yuan Satomi, dia bisa mendengar kata-kata Ye Chong dan bisa menjawab Ye Chong. An Qi berkata, oke, terima kasih saudara Ye Chong. Ye Chong duduk sebentar dan memulihkan tenaga, lalu berkemas, mengemudikan pesawat, dan terbang kembali ke Luzhu. Saya beristirahat dengan santai di Luzhu selama 2 hari. Pada hari ini, Ye Chong tiba-tiba menerima telepon dari Tian Yongsan. Ye Chong, apa yang kamu lakukan? Ya, ayahku ingin mentraktirmu makan malam. Dia berkata bahwa dia sudah lama tidak membicarakan penyakitmu denganmu.
kamu mengajari ayahku terakhir kali. Dia masih memiliki beberapa hal yang dia tidak mengerti tentang formasi. Jadi dia ingin meminta nasihat darimu, bagaimanapun. Ye Chong baik-baik saja, dan dia harus berterima kasih kepada Tian Lei atas bantuannya dengan beberapa obat yang dia dapatkan sebelumnya. Jadi dia langsung setuju. Oke, kalau begitu aku akan menjemputmu sekarang, kata Tian Yongsan. Sekitar setengah jam kemudian, Tian Yongsan tiba dengan BMW merah. Dia mengenakan t-shirt putih dan celana jeans biru muda hari ini, terlihat sangat murni dan awet muda. Celana jeans ketat membalut kedua kakinya yang ramping, kedua kakinya yang panjang terlihat, dan punggungnya yang menonjol sangat menarik. Tian Yongsan mengendarai mobil ke gerbang komunitas Ye Chong, lalu memanggil Ye Chong. Ye Chong, aku di bawah, kamu bisa keluar sekarang. Sambil menunggu di pintu, dua pria muda datang dan menanyakan ide WeChat Tian Yongsan. Tian Yongsan mengabaikan mereka. Setelah Ye Chong keluar, Tian Yongsan memeluk lengan Ye Chong sambil tersenyum, dan berkata, Ye Chong, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Sudah lama sekali. Para siswa di sekolah sangat merindukanmu, Ye Chong berkata. Iya, aku juga merindukan mereka. Aku akan pergi menemuimu ketika aku punya waktu. Hao Shengxian masih membicarakanmu, Tian Yongsan berkata. Meniru cara Hao Shengxian mengupil, dan berkata dengan jelas, Ye bagaimana kabar gurunya sekarang? Dia sudah lama tidak ke sini, dan aku masih sangat merindukannya. Ye Chong bahkan terhibur dengan Tian Yongsan, dan dua anak muda yang meminta WeChat sebelumnya berdiri tidak jauh tanpa mengubah pikiran mereka. Mereka merasa sedikit cemburu saat melihat Tian Yongsan begitu dekat dengan Ye Chong. Apa bagusnya anak ini? Dia punya pacar yang sangat cantik. Benar-benar tidak adil. Setelah itu, Tian Yongsan mengemudikan mobil, membawa Ye Chong, dan keduanya menuju ke hotel. Mobil melaju di jalan utama di Luzhu selama sekitar 20 menit. Ada di depan, Tian Yongsan berkata, ayo pergi ke Hotel Jiangwo di depan untuk makan. Hotel Jiangwo juga merupakan hotel yang sangat terkenal di Luzhu, dan makanan di dalamnya sangat lezat. Dia dan Tang Chun juga datang ke sini untuk makan malam. Saat ini, saya tiba-tiba mendengar ledakan di depan saya, dan terjadilah kecelakaan mobil. Ye Chong melihatnya dengan jelas, mobil Audi hitam yang melaju dengan kecepatan tinggi, tidak melambat saat melintasi lampu merah di persimpangan. Usai menerobos lampu merah, mobil Audi itu menabrak kerumunan orang yang melintasi jalan seperti bola bowling, dan 7 atau 8 orang terlempar bersamaan. Tian Yongsan segera menginjak rem, berteriak ngeri, dan menutup mulutnya. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi di jalan yang sepi. Kerumunan yang semula menyeberang jalan kabur ke segala arah dalam sekejap. Semua orang berteriak ketakutan, dan lalu lintas di seluruh jalan langsung lumpuh. Dan mobil Audi yang menabrak seseorang itu langsung melesat pergi tanpa ada niat untuk berhenti. Ye Chong melirik plat nomornya, 45. Sepertinya dia adalah putra dari generasi kedua yang kaya. Orang-orang yang tertabrak tergeletak di tanah, dan 3 dari mereka tewas seketika. Beberapa orang terlempar ke udara, berputar beberapa kali di udara, dan kemudian jatuh ke tanah dengan celepuk, seperti boneka kain, dengan kaki terpelintir menjadi bentuk yang aneh. Jelas, mereka mati saat di udara secara menyeluruh. Ada orang lain yang kakinya putus, dan masih berteriak, aduh, aduh. Segera, penonton yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan seseorang dengan cepat memutar nomor 120. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang begitu serius, 120, polisi, dan polisi lalu lintas akan bergegas. Ye Chong keluar dari mobil terlebih dahulu, mengabaikan hal-hal lain, dan buru-buru pergi untuk melihat situasi beberapa orang yang masih hidup. Pria yang kehilangan kedua kakinya mengalami pendarahan hebat dan sekarat. Ketika Ye Chong mendekat untuk melihat lagi, dia sudah mati. Dan ada satu orang lagi yang seluruh tubuhnya hampir retak, hanya kepalanya yang masih bergetar lemah. Dia sepertinya tidak mengerti apa yang terjadi, matanya melihat ke sekeliling dengan tatapan kosong. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Ye Chong segera memerintahkan beberapa titik akupuntur besar pada pria ini, untuk sementara membuatnya tetap hidup. Sebanyak 7 orang tertabrak mobil tersebut, 5 diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian. Ye Chong melihat orang lain lagi. Orang itu juga dipukul dengan parah. Dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Ye Chong melihatnya, dia masih bernafas,
dan diam-diam menyuntikkan energi naga ke dalam dirinya untuk melanjutkan hidupnya. Kedua orang yang terluka parah ini seharusnya bisa bertahan sampai ambulans tiba, tapi Ye Chong tidak bisa membantu 5 orang lainnya. Ye Chong hanya bisa menyelamatkan orang yang belum mati, dan dia tidak ada hubungannya dengan mereka yang sudah mati. Adik laki-laki, apakah kamu seorang dokter? Seseorang bertanya. Ye Chong mengangguk. Saat Ye Chong menyelamatkan kedua orang ini, kerumunan di sekitarnya meledak. Ah, ini sangat menyedihkan, aku bodoh, apa yang terjadi? Aku bodoh, ini terlalu berbahaya, aku tadi berada di trotoar, aku bodoh. Iya, kamu tidak melambat saat melewati lampu merah, kamu menabrak begitu banyak orang dan melarikan diri, kamu benar-benar pantas mati, ya. Orang seperti ini harus dibawa keluar dan ditembak. Semua orang masih shock, menghirup aroma melalui mulut mereka untuk meredakan ketakutan Anda. Saat ini, departemen terkait di Luzhu juga bergegas. Beberapa ambulans berhenti di dekatnya, dan banyak dokter serta staf turun. Dokter pertama-tama membawa kedua orang yang terluka itu keluar dan mengirim mereka ke rumah sakit terdekat. Korban tewas dibawa oleh polisi dan personel terkait. Kemudian, polisi lalu lintas memblokir seluruh jalan dan mulai mengamati tempat kejadian. Meski mayat di tempat kejadian diseret, darah di tanah masih berantakan. Yang paling dekat dengan sini adalah rumah sakit kecil dan menengah bernama Rumah Sakit St. Mary, yang sebagian besar merupakan rumah sakit kebidanan dan kandungan. Karena jumlah kecelakaan yang relatif banyak, rumah sakit besar lainnya jaraknya relatif jauh, dan tenaga kerja tidak mencukupi. Oleh karena itu, Rumah Sakit St. Mary juga memberangkatkan 2 ambulans, didampingi oleh beberapa dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Situasi di tempat kejadian berangsur-angsur dapat dikendalikan, dan banyak dokter berada di tempat kejadian untuk merawat mereka yang mengalami luka ringan. Pada saat ini, ada keributan lain di antara kerumunan. Tolong, istriku akan melahirkan, di jalan ini, ada lagi ibu hamil yang akan melahirkan. Awalnya, dia berencana pergi ke rumah sakit St. Mary untuk melahirkan. Tetapi dia mengalami kecelakaan mobil dan dihentikan di sini. Karena wanita hamil itu ketakutan, air ketubannya pecah, dan bayinya akan segera lahir, situasinya sangat kritis. Namun, mobil rumah sakit St. Mary ada di sini, dan dokter kandungan serta ginekolog juga ada di sana. Wang Xiren, dokter jaga rumah sakit St. Mary, juga hadir. Wang Xiren ini berusia sekitar 30 tahun, karena dia memiliki hubungan yang baik dengan dekan. Jadi dia mengambil posisi sebagai dokter jaga di rumah sakit St. Mary. Orang ini paling suka mempelajari ketenaran dan kekayaan. Dia memimpin tim ke lokasi kecelakaan mobil hanya untuk pamer. Tetapi dia adalah seorang dokter kandungan dan ginekolog, jadi dia tidak bisa banyak membantu. Namun, kebetulan sekali, ada seorang wanita hamil yang akan melahirkan. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mempromosikan dirinya sendiri. Dalam krisis ini, jika dia bisa melangkah maju dan menyelamatkan wanita hamil itu, dia akan dianggap sebagai pahlawan. Memikirkan hal ini, Wang Xiren berdiri dan berkata, "Di mana wanita hamil itu?" "Saya seorang dokter dari rumah sakit St. Mary." Pria yang baru saja berteriak adalah suami dari wanita hamil tersebut. Dokter dari rumah sakit St. Xiren ke mobilnya di depan. Mobil itu adalah sebuah SUV hitam. Pintunya terbuka, dan seorang wanita hamil dengan perut buncit sedang berbaring di kursi belakang. Wanita hamil itu berteriak kesakitan. Kakinya telah dibasahi air yang jelas dia akan melahirkan. Situasinya mendesak bersambung.